Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan saya Katanya Channel. Katanya Channel kita bakal menguak mitos-mitos yang berbau mistis. Dan kali ini saya punya seorang pelaku seni atraksi debus. Beliau namanya Mang Eka ya. Kita ketemu lagi asli, kita sambil ngopi. Saya datang ke rumahnya Mang Eka malam-malam kayak gini, mengganggu Mang ya? Enggak. Udah biasa. Udah biasa bener. Dan kali ini ada yang ditanyakan, jika kalian juga pengen tahu profilnya nanti saya kasih linknya tentang Mang Eka ini. Beliau ini adalah kakak saya di dalam kesenian, lingkup seni, terutama lingkup atraksi ya Mang ya. Sekarang gini Mang, Ini ngobrol santai. kita ngobrol santai sambil ngopi ya. Banyak mungkin yang bertanya sejak kapan sih Mang Eka berkecimpung di dunia seni ya. Kita debus ini mungkin teman-teman identik dengan kebal, tapi saya tanda kutip di sini adalah seni ya. Untuk masuk ke seni debus ini Mang. Kalau misalkan masalah seni dari pakai moyang dulu, saya udah pada pelaku seni ya. Dulu tuh kakek saya misalkan di kesenian ya mungkin tidak diteruskan lah oleh anak cucunya, kesenian yang tiur, bab, kayak gitu, kacapi suling seperti itu. Nah di debus ini sendiri turun temurun kayak gitu. Tapi mereka sendiri basic awalnya untuk turun ke dunia seni ini langsung ke debus atau enggak? Di kesenian dulunya keseniannya seperti Bajidora kayak, atau misalkan kalau sekarang tuh karinding mulai ke debus. kalau mulai ke debus ya dari bawahnya reak lah, suka di kesenian dodo kayak gitu. mulai mempelajari. Nah ada beberapa ilmu juga yang diturunkan atau beberapa ya yang dipelajari lah gitu dari orang tua. Berarti seni reak itu ada kaitannya dengan debus Bang? Maksudnya ada permainan seperti itu juga yang dipermainkan? Ada sih sebenarnya kaitannya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung menurut saya pasti lari ke situ sih ya, karena di kesenian reak ini sendiri kan ada orang makan beli. Nah, seperti makan apa ya, kalau disebutnya padi yang gabah ya, makan beli kayak padi kayak gitu. Terus makan kalau ayam mentah juga ada gitu kan, bolam gitu. Jadi kan menurut saya pribadi dari situ juga kan gitu. Iya ya, termasuk seni itu juga ya. Cuman kan tidak menutup kemungkinan nih masalah kesenian reak ini lebih mengandung unsur mistisnya ya. Terus awal mungkin lebih ke profesional seni debus ini gimana kan ceritanya? Kan itu tuh di awalnya kita di reak ya. Tapi untuk pure seni debus kan sekarang emang ke pure seni debus. Itu ya mulai tertarik mempelajari. Nah ada beberapa juga ya orang tua lah yang mendampingi gitu, enggak langsung terjun kayak gini gitu. Atau apakah dulu ada saran Mang main debus aja, atau ada ketertarikan hati untuk apa sih alasan untuk pengen pure debus gitu? Enggak. Kalau saya pribadi dulu pernah sih ingin misalkan kebal senjata tajam, cuman ada beberapa gitu yang mengajarkan ke saya siap akan senjata tajam, kekebalan senjata tajam itu ada beberapa versi ya, misalkan kadugalan seperti yang hitamnya buat di jalan atau kayak gimana. Jadi mungkin beda-beda, yang kebal tuh beda-beda ya, yang dipegangnya itu buat misalkan apa. Dan ada cerita juga kan kalau misalkan kebal senjata tajam atau segala macam susah meninggal mah itu mah ini mah gitu. Jadi iya. Yang dipegangnya itu yang mana pasti beda-beda, setiap orang mungkin beda-beda dan cara kita mengamalkannya ya, dan ada yang membawa benda misalkan kayak seperti mustika atau misalkan jimat ya gitu. Nah pasti itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang ditanam kayak susuk itulah, susuk ada. Jadi teman-teman, sorry potong, jadi teman-teman ada juga untuk ilmu kebal itu pasang susu kayak gitu. Tapi itu bukan seni ya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya lebih dijalankan kayaknya mungkin buat hal-hal jalan kayak gitulah. Kalau misalkan yang para pelaku seni ya mungkin emang semua ilmu juga punya manfaatnya tersendiri ya. Iya benar-benar. Cuman gimana kita mengemas atau menjalankannya gitu Pak. Terus ya benar banget, karena semua ilmu itu bagaimana cara kita mengamalkannya Bang ya.
Dan si debus ini identik dengan isim atau jimat seperti tadi yang mereka bahas. Kita jawab jujur-jujuran ya Mang ya. Siap. Iya benar ya. Karena kadang kita pakai sabuk aneh gitu ya, atau ikat seperti ini yang aneh gitu. Apakah itu pemain debus atau Emang sendiri memakai jimat seperti itu? Kalau saya pribadi enggak ada misalkan Seperti isim dari kulit apa gitu. ya, kalau masalah itu mah aksesoris, bisa jadi aksesoris ya. Cuman kalau saya pribadi lebih ke menggunakan jimat, hal-hal yang seperti benda-benda lain itu enggak. Saya pribadi ya menggunakannya kalimah. Kalimah, bacaan ya, doa ya kan. Doa. Pastilah yang utama mah semuanya juga mungkin sama ya, artinya ke doa. Cuman mungkin ada mereka juga yang mempercayai sebagai jimat atau isim kayak gitu. Kalau saya lebih ke kalimah. Lebih ke kalimah. Dan untuk Mang sendiri banyak sekarang dijual-jual ya teman-teman di Facebook, di beberapa media Iya. tentang orang-orang yang bisa berani menjual jimat. Itu gimana menurut Akang sendiri? Apakah itu fake atau maksudnya palsu atau ya di zaman sekarang mah udah banyak atau bang kayak seperti benda-benda tiruan lah ya. iya Meskipun misalkan udah pada canggih lah orang-orang sekarang mah, kayak misalkan bikin besi kuning isim kayak gitu. Iya. Kayak isim sabuk kan malahan banyak dijual di forum-forum lah ya. Iya, Kayak nyepelet lah yang kayak gitu. pelet, terus mesem, kujang, keris, udah banyak. Jadi pribadi saya sendiri kurang percayalah kepada hal-hal misalkan jenis jimat atau benda pusaka kalau misalkan kita nggak tahu dari siapa, dari mana awalnya, kecuali kita tahu ini turun temurun misalkan dari kakek nenek moyang kita. Iya. Karena sebenarnya si pusaka ini sendiri kan warisan Nusantara yang memang tidak bisa diperjualbelikan dan memang sangat langka ya. Iya. Sekarang kan misalkan kalau yang diperjualbelikan dengan melihat harga kisarannya juga kan udah kita terus di situnya sistemnya jual beli. Kalau misalkan ada juga paling larinya ke mahar ya. Mahar itu beda nggak sama jual beli sebenarnya? Ya menurut saya pribadi beda, menurut saya gitu. Misalkan kalau jual beli udah dipatok misalkan segini atau misalkan terus barangnya juga banyak ya. Iya. Kalau jual beli, kalau misalkan masalah mahar kadang-kadang kan masuk di logika, kadang-kadang juga enggak masuk di logika gitu. Ada yang benar-benar berapa aja nih besok mau ngemaharnya, kadang juga ada yang misalkan nggak masuk di logika sekian misalkan. Menurut saya pribadi itu mungkin menurut teman-teman beda lagi ya, tapi bisa jadi pelajaran lah ya buat teman-teman yang mungkin membeli sesuatu dari sosmed dengan berbau hal magis seperti itu. Berarti real atau enggak sih? Kalau menurut saya mah ya itu mah mungkin maaf nih buat semuanya ya, atau bisa ada penjual yang beli ya, yang jual ya, bisa jadi barang tiruan, cuman tidak menutup kemungkinan juga ya misalkan di seperti benda besi kuning kayak gitu, tidak menutup kemungkinan ada yang mau menempati lah. Kalau misalkan itu ada ruang pasti ada yang isi gitu ya, kodam itu sendiri, kodam kayak seperti kodam kayak gitu bisa aja gitu kan di semua tempat juga. Kalau misalkan udah merasa nyaman, pokoknya mah ada ruang pasti ada yang mau ngisi juga, bisa jadi jimat. Karena banyak sekali di media sosial yang kalian ingin anti cukur pakai dites pakai silet gitu kan, padahal siletnya yang sebelah tajam yang sebelah tumpul. Nah itu juga seperti misalkan ya bikin bara di atas kepala. Bukan dulu ya, kemarin saya dengar dari, jadi si kakek saya tuh nurunin ke, kalau saya bilang paman lah ya atau man kalau di sini, paman saya pernah bilang kak katanya sebenarnya mah sama ayah hiji warisan ti kolot anu can katurunkeun, cuman mungkin can waktuna. Jadi ada bikin bara api di atas kepala nanti bisa goreng telur. Banyak minyak bisa mendidih, bikin bara di atas kepala. Cuman mungkin belum waktunya aja ya. Pernah ada yang bilang oleh paman gitu. Saya pernah bilang ada warisan dari kakek katanya di. Cuman sampai sekarang ya belum nyampe lah saya gitu. Ya mudah-mudahan malam karena orang tua atau misalkan sesepuh dulu kalau mau menurunkan sesuatu tuh kadang-kadang kan ada simbolnya dulu atau misalkan tata caranya atau udah waktunya belum gitu.
tidak semudah yang kalian lihat di sosmed, dijual beli langsung dapat kebal. Iya, iya, iya. Benar-benar. Intinya yang kalian harus tahu bahwa di sini pelajari dulu, saya menggunakan kata seni ya. Jadi bukan menyebut orang kebal, tapi di sini seni debus. Yang benar-benar terlihat seni gitu. Memang Jadi sekarang sih banyak yang misalkan dimain di ori atau seperti hal-hal yang lain. Ada juga sekarang saya dengar-dengar kan bisa melakukan hal seperti itu dengan instan gitu. iya ya. Dengan mahar segini atau misalkan dengan membawa syarat seperti ini, dia 2 hari atau 1 hari pulang udah bisa sekebal. Iya ya benar. Kalau dalam seni kebalnya ya. Jadi maksud saya yang saya pertanyakan keorian seninya Mang. Kan kebal itu lebih menunjukkan kekebalan terhadap diri sendiri, kekuatannya. Tapi kita seninya, seni debusnya antara ego atau benar-benar dia seni gitu. Apa sih seninya permainan debus sama kebal? Menurut saya sih sekarang mah lebih banyak yang egonya mungkin ya. Lebih banyak yang egonya, karena saya pribadi melihat semakin sini semakin banyak juga ya, semakin banyak yang bergelut di kesenian ini. Memang bagus, kita kalau kita nggak yang mengangkatnya mau siapa lagi gitu. Cuman kebanyakan ya menurut saya sekarang tuh udah benar-benar instan lah gitu banyak. Iya benar. Karena kan banyak sekarang, kayak saya tidak bilang untuk pelaku seni teman-teman. Kalau misalkan saya pribadi mah dari atraksi tunjukkan ular sama teman-teman semua ya, sama masalah debus. Jadi cek Sunda nama can pernah pengamuran lah lain di tempat nama gitu. Iya benar. Ya kata bahasa Sundanya ya. Dan misalkan ya kita nggak pernah bermain atau latihan, kalau bukan di tempatnya kita nggak pernah keluar reguler atau misalkan main golok gitu. Kita selalu main di waktu dan di tempatnya gitu. Karena yang emang itu seharusnya itu seni gitu. Itu perbedaannya seni debus dan orang yang kebal. Mungkin perbedaannya seperti itu. Untuk mempelajarinya Mang, untuk benar-benar mempelajari sebelum langsung terjun itu berapa lama sih sebenarnya untuk proses menjadi seni gitu ya, dari si kebal ini untuk jadi seni? Ya lumayan sih, karena kita juga ada merasa takut, was-was gitu kan, mau nyoba takut itu kan, terus turun ke lapangan takut disangka sombong. Berapa kasus yang orang main debus tiba-tiba sama penonton dites gitu kan. Kita udah nggak asal ya pemain pelaku seni pasti orang nggak sama terus itu karena apa sih Mang sebenarnya? Karena saya pribadi kadang berpikir kenapa sih orang ini ketika bermain dites terus gitu. Dan alhamdulillah ketika saya pun bermain, Mang Eka bermain pernah dites dites secara langsung maksudnya. Mungkin gimana kitanya ya itu pengamatan Mang, kenapa kok bisa ada orang yang tiap dia main nih teman-teman, jadi ketika setiap dia main pasti ada satu warga atau beberapa yang coba pakai barang saya ya ngerasa. Tapi ketika kita main, termasuk saya main di satu tempat yang sama, tidak ada yang seperti itu. Ya, mungkin satu ngerasa kesaingin, atau yang keduanya kata saya juga kembali ke orangnya mungkin ya, ke orangnya dalam hal misalkan cara tata krama dia, cara pertama dia masuk, ekspresi terus intinya apa, bahasa Sunda mah somea atau amitan lalah keluarga setempat nah gitu. Terus kan selalu misalkan orang-orang dulu atau misalkan pelaku seni debus selalu bilang sagurus ilmu tong ganggu gitu kan. Iya benar. Selalu gitulah intinya, pamit dulu lah gitu. Pamit ya, kita kan intinya bukan berarti mau menyombongkan kan, apa sih yang mau disombongkan gitu ya dari kita ini. Cuman kita jika sana mah nggak memulai budaya seni ya, karena kalau tidak kita siapa lagi. Dan sebuah negara atau sebuah bangsa dilihat derajatnya itu oleh seni gitu, dan seni yang termasuk dan diakui oleh dunia. Tapi kenapa untuk kita pribumi banyak yang bukan menyepelekan, kriminasi gitu Mang. Kan ya Mang pernah, mungkin saya pun pernah main di sebuah tempat, wah jangan di sini jangan ada debus. Padahal itu sebuah seni yang dunia pun mengakui itu gitu. Tapi kalau masalah di debus, saya pribadi ya belum pernah sih orang ngelarang di sini jangan ditiru anak-anak gitu kan. Alhamdulillah kita juga selalu
edukasi dulu ya sebelum masalah debus. Alhamdulillah belum pernah. Belum ada. Tapi emang sendiri punya ritual khusus nggak? Ya Apakah iya ritual khusus? Pertama pertanyaan saya tentang ritual khusus. Keduanya identik ketika kita bermain debus atau orang debus. Pun kalian bisa lihat di deskripsi nanti linknya saya kasih, selalu membakar dupa di depan dan juga ada kelapa terus ada dupa. Apakah itu mengundang jin atau apa gitu? Ya itu mah mungkin cara saya tersendiri ya. Mungkin teman-teman Nggak nggak akan tahu gitu. nggak akan ini cuma intinya dapur pribadi saya sendiri ya. Jadi ada filosofi lah ya. Ya, intinya apa ya, gimana karena saya juga suka dengan wewangian itu, terus ya emang dari dulu juga turun temurun ya dari kakek nenek dulu suka apa ya, dulu mah bakar kemenyan kayak gitu Pukul ya, gitu ya, simbol banyak sekali yang seperti itu. Oh ini bakar dupa dia harus mengundang dulu jin baru dia bisa ke bawah. Apakah itu benar? Atau mungkin beda-beda. Untuk mang pribadi apa? Untuk mang pribadi Untuk saya pribadi ya satu nyaman ya, kedua ya. Lebih Konsentrasi konsentrasi, terus auranya tuh lebih cepet gitu, ya, aura energi yang ada di situ energi ya, berarti lebih bukan cepet berarti ngumpulin energi lah gitu. berarti bukan berarti mang bakar dupa langsung manggil jin yang ada di situ untuk ke bawah. Berarti tidak memakai jin teman-teman. Mantap. Jadi banyak pelajaran sekali ya, kayak tadi pengalaman Mang Eka tidak instan ya Mang, tidak instan. Terus tentang jimat-jimat tadi, ternyata tidak semua pelaku debus atau orang yang kebal itu menggunakan jimat. Ya pasti menurut saya pribadi pasti beda-beda lah. Iya. Beda-beda. Bukan berarti orang yang memakai jimat seperti apa ya. Kita pun ya, tidak pasti beda-beda orang buat kenugalan, orang yang di jalan kayak misalkan kan ada orang yang kuat nolok, kuat ditembak juga ada. Nah kebanyakan mungkin yang saya tahu yang yang dia gunakan, nah itu bisa jimat, bisa juga susuk. Kalau yang itu gitu susuk. Jadi bisa juga. Jadi susuk itu bukan cuma buat kecantikan. Bukan, ada susuk yang buat kebal juga ada. Kalau buat kecantikan kan biasanya lebih ke emas ya, lebih ke emas atau intan atau berlian kayak gitulah. Nah, buat kecantikan itu bisa. Terus kalau debus Bang pernah gagal nggak sih? Istilahnya kalau anak debus bilangnya jebol teman-teman. Jadi yang patut kita lakukan adalah menghargai, mengapresiasi apa yang dia lakukan ya. Dan terakhir Mang, pertanyaan terakhir biar teman-teman tahu juga. Jadi pesan buat teman-teman yang ingin belajar debus, apakah Mang membuka pelajaran itu sih? Kalau membuka ya mungkin kalau ada penerus harus, cuman iya waktu lah. Iya, dan waktunya gitu, jangan misalkan tanpa ada pendamping atau misalkan wajib ada guru ya. Satu wajib ada guru, kedua usia. Misalkan kita mengajarkan anak-anak di bawah umur, misalkan anak SD, anak SMP yang usianya masih labil ya, takutnya disalahgunakan. Ya karena secara psikolog pun itu mengganggu mereka sebenarnya. Jadi mereka pasti arogan. Iya pasti arogan ya. Satunya takutnya disalahgunakan kayak gitu. Iya karena orang-orang seumuran kita pun kalau baru belajar ilmu kebal udah arogan, apalagi anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Itu teman-teman atau ibu-ibu, kakak-kakak yang ngelihat ini video ini, jadi pesan dari saya sama Mang Eka adalah ketika anak-anak kalian belum cukup waktu ya, jangan paksakan mereka, atau walaupun itu kemauan mereka sendiri untuk belajar, kalian harus tahu dulu psikolognya mereka seperti apa, karakternya seperti apa. Jangan sampai si debus ini membuat si anak ini karakternya lebih arogan ya kayak gitu. Karena pertama tidak instan. Iya. Dikenalkan boleh gitu ya, dikenalkan boleh. Untuk diturunkan nanti pasti ada waktunya gitu ya. Iya, lebih baik lah. Mungkin di awal-awal ilmu bela dirinya lah, silat. Gitu. Kayak gitu lebih. Jadi suatu saat dia juga udah ngerti, gitu, udah ngerti sendiri. Ya benar, dan kita banyak banget tadi ngebahas tentang rebus, tentang kima, tentang menyan, tentang Mang Eka sendiri. Jadi teman-teman apa Mang, untuk video ini apa ya? untuk mereka yang mungkin selama ini mendiskriminasi atau menjelekkan seni debus, kadang kan kayak gitu ya, hater-hater seperti itu. Kenapa debus orang-orang nggak harus perang? Kenapa nggak zaman penjajahan gini-gini? Ini kan budaya, kita ngebahas budaya. Jadi pesan Mang untuk teman-teman sendiri yang seperti itu,
Apa? Sebenarnya mah gimana ya, kalau misalkan tadi pertanyaan Bayu, kenapa debus misalkan nggak dibuat untuk perang gitu ya. Iya. Si debus ini sendiri kan di memang dulu misalkan diajarkan untuk apa, memompa semangat juang ya, memompa semangat juang. Tapi semakin kesini juga kan itu bisa jadi juga awalnya penyebaran agama. Iya, jadi teman-teman yang bilang kalau debus itu menyeleweng, debus ini salah satu media dulu ya Bang ya, Media, ya. untuk penyebaran agama Islam tentunya. Dan jika kalian ingin tahu tentang debus ini menyeleweng atau enggak, kalian bisa searching aja ini mah fatwa MUI tentang seni debus, itu ada fatwanya. Jadi kalian tinggal perbandingkan apa yang diungkapkan sama Mang Eka tentang fatwa itu. Jadi ada 3 fatwa, kalian searching aja lah ya. Jadi ini pesan benernya apa nih teman-teman, apakah kalian harus bisa debus atau gimana? Kalau mendalami misalkan ini mah ya boleh gitu. Cuman mendalami dalam artian gitu harus tahu dulu dari mana sih istilah seperti apa gitu, terus tujuannya mau kemana gitu. Nah, pesan saya mah ya kalau nggak mau mulai seni budaya mah harus, cuman awas hati-hati jangan disalahgunakan aja kayak gitu. Ya betul lah, itu jadi pesan dari mereka adalah jangan menyalahgunakan ilmu gitu ya. Dan pesan terakhir dari saya adalah debus adalah sebuah budaya kita harus bangga, bukan mendiskriminasi budaya kita sendiri. Karena ketika budaya kita sudah mendiskriminasinya, maka dunia pun tidak akan menghargai budaya kita sendiri. Saya Bayu Mesa, saya Eka Purnama. Ya, Sampurasun, ketemu lagi di Katanya Channel.